Good morning, y'all. My name is Russian Kimball. My pronouns are he, him, his. I have the privilege of serving as the pastor of Broadway United Methodist Church in downtown Orlando. I love girls, but I love Jesus too, and that's okay. It's a season of Pride Tide, and there's a lot of folks who have their Bibles out saying that being LGBTQ plus IA is a sin. Well, I'm not here today to bash you with the Bible. Actually, a closer look at the Bible shows that it's actually God's love story to us. And in fact, one of the most beautiful, beautiful scriptures in the entire Bible says, "You are wonderfully and awesomely made." That's Psalm 139:14. We can't be the church if we choose to overlook some members of the body of Christ, whether a local... Halo warga Kristus dan Shalom. Pada abad modern ini, pembicaraan tentang iman seringkali bersinggungan dengan identitas dan keberagaman manusia. Salah satu tema yang memicu perdebatan dalam gereja adalah teologi LGBT. Banyak yang bertanya, bagaimana iman Kristen dapat menjawab pertanyaan tentang identitas seksual dan gender? Dalam narasi ini kita akan menelusuri asal-usul teologi queer, doktrinnya, perubahan terhadap ayat-ayat Alkitab, dan pengakuan iman yang dianut oleh sebagian komunitas LGBT Kristen. Kami sudah beberapa kali membahas soal LGBT, linknya kami taruh di deskripsi. Sebelum lanjut pembahasan, jangan lupa di-subscribe dan tekan notifikasi loncengnya agar mendapat info video terbaru dari kami, oke? Sejarah teologi queer hingga menjadi teologi LGBT. Teologi queer lahir dari gerakan hak asasi manusia di pertengahan abad ke-20, terutama selama masa puncak gerakan hak LGBT di tahun 1960-an dan 1970-an awal. Teologi ini muncul sebagai kritik terhadap tradisi agama yang dianggap menindas identitas seksual dan gender yang berbeda. Istilah queer digunakan untuk merangkul spektrum identitas yang lebih luas dan menantang pandangan tradisional tentang seksualitas. Para teologi queer seperti John J. McNeill mulai mempertanyakan interpretasi ayat-ayat Alkitab yang dianggap mengutuk homoseksual. Mereka percaya bahwa Alkitab harus dilihat dalam konteks budaya dan sejarahnya, bukan diterapkan secara literal pada masyarakat modern. Dari teologi queer ke teologi LGBT, pada akhir abad ke-20, teologi queer berkembang menjadi teologi LGBT. Perkembangan ini mencerminkan pengakuan yang lebih luas terhadap berbagai identitas gender dan seksual, termasuk lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Fokusnya adalah menciptakan ruangan dalam gereja untuk inklusivitas, penerimaan, dan cinta tanpa syarat. Doktrin LGBT dan dasar ayat Alkitab. Teologi LGBT berusaha merekonsiliasi iman Kristen dengan pengalaman hidup komunitas LGBT. Berikut adalah beberapa doktrin utama yang diajarkan. Pertama, Tuhan mengasihi semua orang tanpa pengecualian. Teologi LGBT menekankan bahwa kasih Tuhan mencakup semua manusia, terlepas dari orientasi seksual atau identitas gender. Ayat yang sering digunakan adalah Roma 8 ayat 38-39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup maupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kedua, penciptaan yang beragam adalah bagian dari rencana Tuhan. Komunitas LGBT percaya bahwa keberagaman identitas seksual dan gender adalah bagian dari ciptaan Tuhan yang baik. Mereka merujuk pada ayat Alkitab Mazmur 139 ayat 13-14. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ketiga, konteks budaya dalam Alkitab. Teologi LGBT sering menafsirkan ulang ayat-ayat yang dianggap menentang homoseksualitas dengan alasan konteks budaya. Misalnya, mereka berargumen bahwa dosa Sodom Kejadian 19 adalah tentang kekerasan dan ketidakadilan sosial, bukan homoseksualitas.
tanpa molio. Yang penting. Nikmati. Ayat-ayat yang diubah oleh Gay Bible. Salah satu topik kontroversial dalam diskusi ini adalah Gay Bible atau Alkitab yang telah diubah untuk mendukung komunitas LGBT. Versi ini seperti King James Bible mencoba menghilangkan interpretasi yang dianggap homofobik. Berikut beberapa contoh. Pertama, Kejadian 19 kisah Sodom dan Gomora. Dalam King James Bible, dosa Sodom bukan lagi tentang homoseksualitas, melainkan kekerasan dan ketidaksopanan. Kedua, Imamat 18 ayat 22 dan pasal 20 ayat 13. Ayat ini biasanya diterjemahkan sebagai larangan terhadap hubungan sesama jenis. Dalam versi Gay Bible, terjemahan ini diubah untuk menekankan konteks penyembahan berhala, bukan hubungan sesama jenis. Ketiga, Roma 1 ayat 26-27. Ayat ini sering digunakan untuk mengutuk hubungan sesama jenis. Namun, dalam Gay Bible, fokusnya diubah menjadi kecaman terhadap tindakan yang melawan sifat alami seseorang, bukan orientasi seksual itu sendiri. Kesimpulan, teologi LGBT adalah bagian dari dialog yang lebih luas tentang bagaimana iman Kristen dapat merangkul keberagaman manusia. Meskipun menuai kontroversi, teologi ini mengajarkan bahwa kasih, penerimaan, dan penghormatan terhadap sesama adalah inti dari Injil. Kaum LGBT menafsirkan Alkitab dengan metode humanis agar mereka dapat diterima dan mengubah beberapa ayat. Alkitab sendiri mengatakan sebaik apapun orang tersebut atau dia malaikat sekalipun, jika ia mengubah isi Alkitab dan memberitakan Injil yang lain, maka terkutuklah orang itu. Galatia 1 ayat 8-9. Lalu apa respon kalian tentang teologi LGBT? Tulis pandangan kalian di kolom komentar, kita diskusi bersama. Sampai di sini dulu pembahasan kita tentang teologi LGBT. Tetap beriman kepada kebenaran. Tuhan Yesus memberkati dan keep on fire.